Oke, Jangan lupa selamat like, pagi menjelang komen, siang dan sahabat tani subscribe. dimanapun Anda berada. Masih berjumpa lagi dengan saya ya sahabat tani. Nah, simak video ini sampai selesai biar tidak salah atau gagal paham. Nah, eh, pada kesempatan kali ini ya, jagung saya itu usianya kurang lebih 62 hari setelah tanam ya. Nah, berarti sudah mulai bunga bunga betinanya itu sudah mulai mengering. Nah, ini saya melakukan penyemprotan. Nah, ini saya sesuaikan dengan kondisinya. Bila nanti memungkinkan saya semprot lagi ya. Kurang lebih kalau hari ini hari Minggu tanggal 21 September 2025. Berarti kurang lebih antara 1 minggu, 5 hari atau sampai 1 minggu. Nanti saya semprot. Nah, setelah itu selesai. Nah, pupuk apa yang saya gunakan? Simak baik-baik sahabat tani. Yang pertama saya menggunakan KNO3 kristal seperti ini. KNO3 kristal. Nah, bentuknya ini seperti gula tapi masih lembut. Berbentuk tepung seperti itu, kurang lebihnya seperti itu lembutnya. Kurang lebihnya. Nah, ini di dalam KNO3 kristal ini sahabat tani ya. Ini ada unsur harianya itu nitrogen, nitrat. Nah, nitrat ini nitrogennya itu sama seperti urea. Nah, ini gampang sekali untuk diserap dari daun. Karena kita bentuknya semprot, itu cepat sekali terserap. Ya, saat kita menyemprot, mungkin nanti sore dan besok pagi itu sudah terserap. Ya, nanti diharapkan daun dari jagung tersebut itu biar tetap hijau. Kalau masih tetap hijau, diharapkan proses fotosintesis dari awal sampai nanti pemanenan itu maksimal. Nah, kalau fotosintesisnya itu maksimal, tentunya dalam proses pembuahan ya atau menghasilkan buah itu juga maksimal juga. Karena apa? Daunnya itu masih hijau segar. Ya, itu pasti proses fotosintesisnya maksimal dan bakal buahnya atau biji jagungnya itu juga maksimal. Nah, di sini ada juga kalium, kurang lebih ini 46%. Nah, kalium ini biasanya ada juga di pupuk tabur, ada juga di pupuk tabur ya seperti Poska, NPK, nitrogen, fosfat, kalium ya, seperti KCl. KCl itu tinggi sekali. Nah, karena ini sudah selesai pembuahan. Nah, untuk menghemat waktu dan biaya, makanya saya sempat tidak saya tabur dan tidak saya kocor. Nah, ini nitrogennya kurang lebih 13%. Nah, sahabat ini bisa lihat sendiri ya. Ini. Nah, ini nata karanya berapa? Ini boleh 3, boleh minimal 3 sampai nanti antara 5 sampai 6 kalau saya pribadi. Karena apa? Sudah selesai penyerbukan. Ya, kenapa saya memberikan pupuk ini banyak? Nah, logikanya seperti ini sahabat tani. Nah, berarti kalau sudah selesai penyerbukan, ibarat kata itu seperti manusia, itu sudah selesai melahirkan, tinggal merawat bakal buah jagung tersebut. Nah, bakal buah jagung tersebut itu kan kalau orang itu kan seperti anak ya. Nah, anak ini juga memerlukan makanan yang bergizi dan seimbang. Ya, seperti itu. Kalau itu tercukupi, otomatis anak itu pertumbuhan juga baik. Dan jagung tersebut bila makanannya terpenuhi juga akan maksimal. Ya, seperti itu. Nah, ini KNO3 kristal. Nah, saya juga menggunakan Prima Col, Prima 70 WC. Ini sih saya. Nah, Prima. Nah, bisa juga diganti dengan Antrakol. Nah, gunanya apa? Untuk antisipasi busuk batang. Nah, takarannya berapa? Cukup saya ngasih 1 sendok sini saja. 1 sendok. Nah, itu sudah standar, tidak terlalu munjung terlalu banyak. Tapi 1 sendok saja untuk antisipasi. Nah, dan yang terakhir saya menggunakan apa? Saya menggunakan Ambition ini. Meskipun 1 sendok per tangki 16 liter, tetap saya gunakan. Ya, biar nanti nutrisinya juga dapat terserap oleh maksimal. Seperti itu. Nah, nanti simak sampai selesai ya sahabat tani. Ini ini sudah ada airnya sahabat tani. Nah, ini sudah ada airnya.
baunya ini seperti Ambition ini, baunya itu seperti ikan asin. Ya, seperti ikan asin. Oke. Kalau tidak memakai ini bagaimana? Kalau tidak memakai ya tidak masalah. Nah, saya ada, terus saya pakai. Nah, ini KNO3 kristalnya berapa? Kurang lebih 5 sampai 6 kalau saya pribadi. Ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini sudah 6 ya sahabatnya. Dan ini primakol atau antrakol bulu juga. Kalau ini berwarna hijau, antrakol itu agak kecoklat-coklatan. Ya, cukup segini saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, ini nanti saya tuang ke tangki 16 liter ini sahabatnya. Nah, ini di daerah saya itu tidak umum. Tidak umum apa? Tidak ada yang menerapkan. Ya, pasti nanti ketika ada orang yang tahu atau yang lewat, pasti saya diterapkan, itu pasti. Tapi tidak saya hiraukan. Nah, nanti ya sahabat tani, itu nanti entah petani yang lain atau petani petani di dekat lahan saya, bila nanti hasilnya maksimal, pasti dia akan meniru apa yang kita kerjakan, itu pasti. Seperti kita tahu sendirilah, ibarat kata seperti ini, kalau kita tidak punya apa-apa, ya, kalau kita tidak punya apa-apa, pasti kita tidak mempunyai banyak teman. Bila mana kita mempunyai banyak harta, pasti yang awalnya kita tidak kenal atau awalnya musuh, nanti tiba-tiba dia menjadi kenal dan akrab. Seperti itu, ya. Nah, ini juga ya sahabat tani. Nah, ini lebih warnanya biru karena warna primakol ini warnanya biru, berbeda dengan antrakol agak kecoklatan, ya. Tapi tidak apa-apa kalau diterapkan juga tidak apa-apa. Ya, ini sudah saya terapkan atau saya gunakan itu kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ya, hasilnya juga bagus. Nah, kalau KNO itu boleh diganti dengan KNO3 kristal tadi ya, boleh diganti dengan MKP, itu boleh. Ya. Meskipun di dalam MKP itu tidak ada nitrogennya, itu ada fosfat, ada kalium. Nah, kalau ini ada nitrogen, ada kaliumnya, tidak ada fosfatnya. Oke, tinggal sahabat tani pilih yang mana, ya. Nah, sahabat tani perlu diingat kalau kita menyemprot fungisida, ya, fungisida dalam bentuk tepung misalkan seperti ini ya. Sahabat tani jangan lupa membawa wadah atau ember untuk mencampur tepung tersebut. Biar apa? Biar nanti ketika digunakan itu tidak menggumpal. Nah, berbeda lagi kalau sahabat tani itu, misalkan ini tepung tadi ya, ini tepung, kan ini bentuk tepungnya. Tepung tadi ini kita ambil terus kita masukkan ke tangki tersebut. Nah, saat kita guyur, tepung ini itu tidak terlarut dengan sempurna. Karena apa? Ada yang mungkin ada yang menggumpal. Seperti itu sahabat tani. Ya. Oke, sahabat tani. Nah, ini saya melakukan penyemprotan setelah selesai penyerbukan ya sahabat tani. Nah, sesuai janji saya. Nah, tadi ini isinya antrakol, antrakol itu 1 sendok, ambisinya juga 1 sendok, dan KNO3 kristalnya itu 6 sendok. Nah, karena saya menggunakan stick sprayer panjang, ya sahabat tani, seperti ini. Kenapa seperti ini? Biar nanti kabutnya itu juga terbawa oleh angin dan jangkauannya itu jauh atau luas, ya sahabat tani, seperti itu.
Makanya saya menggunakan sprayer stick panjang seperti ini. Nah, ini bisa dipanjang atau tidak ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini di usia kurang lebih 62 hari ya. Nah, ini baru dekat nanti. Nah, ini mulai angin ya sahabat tani. Nah, demikian. Nah, seperti itu sahabat tani. Nah, perlu sahabat tani ketahui karena ini berada di bagian pematang ya sahabat tani. Nah, ketika ada angin ya, ketika ada angin sahabat tani, jangan melawan angin. Nah, ini kan saya dari sebelah timur atau sisi timur. Nah, anginnya dari barat. Nah, kita itu menyemprot dari sisi barat. Ya, biar apa? Nanti ketika ke barat itu anginnya sprayer atau kabut yang berada di sprayer ini biar terbawa oleh angin dan jatuh di lahan kita. Kalau kita berada di pematang seperti ini, nah ini sudah jagung milik orang lain. Ya, nanti kabut dari tersebut itu akan jatuh ke lahan orang lain. Nah, seperti itu yang diharapkan. Ya, bisa dimengerti ya sahabat tani. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sahabat